أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيب الدعوات يغفر الذنوب عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wassalatullahi wassalamu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Syafi'ina Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa jaa bil huda wal bayyinat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita dengan maksud dan tujuan agar kita tetap beribadah kepadanya, memperbanyak amal-amal solih, sehingga kelak kita termasuk hamba Allah yang tidak merugi atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang masih Allah berikan kesempatan, Allah masih lengkapkan nikmat dalam tubuh atau dirinya, dalam kehidupannya, tapi ia tidak bijak mampu menggunakan segala karunia Allah tersebut, sehingga akhirnya nikmat itu akan berakhir, nikmat itu akan Allah ambil kembali. Maka saat itu manusia tidak bisa mampu secara maksimal beribadah dan beramal salih kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, perbanyak syukur dengan cara memanfaatkan segala fasilitas hidup yang Allah berikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia hidup di dunia wal akhirah. Sholawat berangkaikan salam mari kita perbanyak, kita sampaikan kepada ruh Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terjemahkan sholawat secara luas, bukan sekedar lisan bersolawat, tapi sikap dan perbuatan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, wasiat pertama dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak pribadi beserta jamaah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas atau kuantitas diperbanyak. Bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah diperhatikan, karena hidup ini terbatas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup ini suatu saat akan berada pada posisi yang lemah, pada posisi yang kurang, pada posisi yang tidak sempurna. Maka sudah dipastikan bahwa
semakin bertambah usia cara hitungan dunia, bertambah usia, maka nikmat Allah semakin berkurang. Kekuatan, keseriusan, keikhlasan, keistiqomahan beribadah sebagai wujud ketaatan, ketakwaan kepada Allah semakin berkurang. Maka ketika masih Allah berikan kekuatan pada diri kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang terus memperhatikan kualitas maupun kuantitas takwa, ketaatannya kepada Allah, baik di dalam melaksanakan perintah Allah atau sebaliknya menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat akan terjadi satu kejadian akbar, kejadian yang besar yang pasti akan terjadi dan akan dirasakan oleh seluruh hamba Allah, baik yang beriman atau sebaliknya orang-orang yang mengingkari akan keberadaan kejadian akbar tersebut, yang semua itu biasa kita dengar dengan kiamat. Hadirin, sepintas kita memahami bahwa kiamat itu adalah hancurnya alam beserta isi secara total. Karena kiamat itu jika didefinisikan kiamat akbar, akan terjadinya kehancuran secara total. Tidak ada satu pun yang tertinggal kecuali Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang memprioritaskan tugas-tugasnya di dalam kehidupan tersebut. Hadirin, semua makhluk akan merasakan kiamat, kendati orang-orang beriman saat kiamat kubra atau kiamat besar telah menghadap Allah atau sudah berada di alam barzah seluruhnya. Tetapi sekalipun di alam barzah, hadirin yang dirahmati Allah, semua akan merasakan betapa ngeri, betapa hebatnya kejadian saat itu. Timbullah rasa ngeri dan takut bagaimana apa yang telah diayatkan oleh Allah dan perintah serta kabar dari Rasulullah bahwa kiamat itu tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk merasakan betapa hebatnya kiamat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tetapi ada 3 golongan manusia yang menghadapi kiamat itu. Sekalipun kita berada di alam barzah, tetap berada dalam posisi ketenangan, tidak dihantui rasa takut dan kengerian saat itu, tidak merasa sedih, dia tetap berada dalam posisi kegembiraan dan ketenangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kabar hari yang sangat besar, kehancuran alam beserta isinya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yaqumu yaumal qiyamah ala kusbani masyik la yaqum lahumul hisab wa la yahzanuhumul ghazalul akbar. Ada 3 golongan nanti pada hari kehancuran alam ini yang tetap pada posisi ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Bahkan Allah memberikan satu kelebihan karena ia mendapatkan keharuman yang sangat-sangat baik, yaitu wanginya kasturi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap 3 golongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara 3 golongan ini? Dengan tujuan dan maksud disampaikan pada kesempatan kali ini,
Setidaknya kita berusaha pada posisi 3 golongan yang telah dijanjikan kebaikan pada kehancuran alam nantinya. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qaumam wa hum lahu wa tabun. Seorang laki-laki yang diberikan amanah untuk menjadi imam, tapi posisi keimamannya disenangi oleh jamaahnya, disenangi oleh makmumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika lingkup imam yang kecil, mungkin semua kita berada pada posisi imam di rumah tangga masing-masing. Setidaknya jika tidak bisa kita raih imam kepada manusia kebanyakan atau masyarakat di satu tempat, setidaknya kita menjadi imam yang disenangi dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita selaku seorang imam rumah tangga, imam yang disenangi oleh jamaahnya, disenangi oleh makmum rumah tangganya, suami yang disenangi istri, ayah yang disenangi oleh anak-anaknya. Karena orang yang disenangi selaku pemimpin atau imam dalam rumah tangga juga akan mendapatkan janji Allah pada hari kiamat. Dia tidak merasakan rasa takut yang sangat mengerikan, tidak merasa sedih, dan diberikan satu kelebihan harum kasturi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang mungkin saat ini selalu berada pada posisi imam di dalam masyarakat, imam di dalam jabatan keduniaan, berusahalah menjadi imam masyarakat yang disenangi oleh rakyatnya. Jika kita menurunkan sedikit status kita sebagai imam di dalam masjid, di dalam sholat, jadilah imam yang disenangi oleh jamaahnya, imam yang disenangi oleh makmumnya. Karena salah satu menurut syarat sahnya sholat berjamaah apabila seorang imam disenangi oleh makmumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang atau tidak senang ada barometernya, ada kriterianya, ada standar yang harus dilakukan. Jika hal ini sudah dikuasai dan dilaksanakan oleh seorang imam, maka tidak ada alasan bagi makmum atau jamaah untuk membencinya. Karena jika syarat telah terpenuhi, makmum tetap membencinya, maka sungguhnya secara hakikat ia membenci akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibenci karena tidak memenuhi syarat, inilah yang prioritas menjadi perhatian kita. Siapapun di antara kita, siapapun di antara imam di antara kita, mari kita tetap memperhatikannya agar kita menjadi imam yang disenangi oleh jamaah atau makmumnya. Pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Abu Lais Samarqandi dalam Tambighul Ghafilin jilid 1 halaman 466, beliau menyimpulkan, pertama, imam seharusnya adalah orang-orang yang fasih bacaannya. Yang kedua, imam harus lebih mengetahui ilmu ibadah yang ia lakukan atau posisi ibadah yang saat itu ia laksanakan. Dia harus memiliki kelebihan ilmu atas ibadah yang dia laksanakan. Yang kedua, seorang imam harus jelas takbirnya, baik takbiratul ihram maupun takbir yang mengantarkan rukun satu dengan lainnya dalam ibadah sholat. Yang ketiga, seorang imam pada posisi sujud dan ruku tidak dibenarkan terlalu cepat, karena ada beberapa sumber yang mengatakan, termasuk dari hadis Rasulullah, orang yang mencuri di dalam ibadah sholat
adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Karena hikmah sangat besar di dalam ruku' dan sujud. Secara hikmah, ruku' adalah menunjukkan keistiqomahan dan keadilan pemerataan sesama hablum minan nas. Orang yang senantiasa ruku' pada posisi yang benar, yang tidak terburu-buru, dia terjadi tumakninah yang sangat hebat di dalam rukuknya. Dia akan menimbulkan dan melahirkan pemerataan dan keadilan kasih sayang terhadap sama manusia. Yang kedua, sujud. Sujud merupakan keharmonisan, keistiqomahan yang terbaik hablum minallah kepada Tuhannya. Karena sujud merupakan satu derajat yang tinggi menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan salah satu anggota kepala yang dijunjung tinggi. Tapi saat itu dilakukan, maka posisi yang tinggi ia rebahkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Itulah kepala kita menunjukkan bahwa ketinggian apapun alasannya kepada kita selaku manusia, ketika kita sujud kepada Allah, seharusnya kita merasakan betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan timbul kesombongan uzub di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam, syarat yang berikutnya adalah berusaha di dalam hidup dan kehidupannya tidak lepas dari air wudu. Dia posisi tetap dalam kesucian, karena imam yang hakiki adalah bukan imam pada jabatan saat itu saja, tapi imam yang terus memelihara keimamannya baik di dalam ibadah maupun di luar ibadahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keabdalan ibadah tidak lain adalah orang yang mampu memelihara wudunya, illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman sajalah yang mampu tetap memelihara wudu untuk kesucian dalam hidupnya. Hadirin yang selanjutnya, seorang imam agar disenangi oleh makmumnya harus berada pada syarat yang keempat, tidak melihat kepentingan dirinya, tapi melihat kepentingan jamaah dan makmumnya. Jika dilihat kepentingan pribadi seorang imam, maka yang lepas adalah satu kewajiban, satu keuntungan, satu manfaat. Jika kita perhatikan jamaah yang pasti lebih dari 2 orang di belakang kita, maka cenderung manfaat kebaikannya akan timbul kepada beberapa orang di belakang kita. Maka imam yang terbaik tidak perlu terlalu memanjangkan bacaan ayat-ayat dalam bacaan imamnya, kecuali jamaah meridhoi dan memahaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berujuk ke Masjidil Haram, tidak ada satu imam pun yang membacakan ayat pendek, cenderung panjang, karena imam yang terbaik dan makmum yang terbaik adalah orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Kebudayaan orang Arab akan paham ayat-ayat Al-Quran. Semakin dibacakan, semakin bertambah keimanannya, semakin meningkat ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makmum di daerah kita masing-masing belum tentulah sama dengan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak di belakang kita memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kondisi kesehatan fisik dan psikologi jamaah yang berbeda-beda. Untuk itu mari kita sama-sama memperhatikan jika kita berada posisi imam, terutama dalam ibadah sholat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ukuran dari Imam Syafi'i, setidaknya jika tidak ayat-ayat di dalam juz atau juz 30 atau surah-surah pendek, dibolehkan memakai surah atau ayat yang panjang,
setidak-tidaknya haruslah 3 ayat. 3 ayat sudah merupakan ukuran yang menengah menurut Imam Syafi'i. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam juga memiliki syarat atau kriteria yang menjadi patokan, yaitu seorang imam harus senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam yang baik adalah imam yang senantiasa meminta ampun ketika hendak melakukan pemimpinan terhadap salatnya. Dia istighfar kepada Allah. Menurut Imam Syafi'i, setidaknya 3 kali istighfar buat orang-orang yang akan memimpin di dalam salat. Yang selanjutnya, imam harus berusaha untuk mendoakan yang terbaik buat jamaahnya. Imam tidak boleh mendoakan untuk kepentingan pribadinya, tapi imam selalu memperhatikan akan kondisi jamaahnya, kebutuhan jamaahnya. Mari kita budayakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk senantiasa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Cenderung saat ini kita masih egois, ananiah, selalu meminta akan kepentingan pribadi dan keluarga kita. Jarang sekali kita mendoakan orang-orang lain, bagaimana mereka itu akan mendapat hidayah, hidup yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera, rezeki yang banyak. Cenderung semua permintaan itu terfokus kepada diri dan keluarga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, imam yang terbaik senantiasa mengedepankan kepentingan dan kebutuhan orang di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang akan mendapat naungan, orang yang mendapat kegembiraan, tidak timbul rasa takut dan sedih, diberikan harum kasturi yang luar biasa nanti pada hari hancurnya alam beserta isi ini adalah rajulun azzalul khamsa ibtigha'a wajhillah imanan wa ihtisaban. Seorang laki-laki yang gemar menjadi akhlak, menjadi kepribadian dirinya, akan senantiasa timbul untuk melakukan azan ketika waktu sudah tiba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita masih cenderung azan merupakan pelengkap dari tugas yang diamanahkan kepada kita. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah ini adalah orang yang merasa senang untuk azan, sekalipun dia tidak azan, tapi ada timbul rasa senang di dalam hatinya. Jika sudah waktu ibadah salat sampai, cenderung hatinya senang, kepingin untuk azan, sekalipun dia tidak azan saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi muazzin yang terbaik adalah muazzin yang senantiasa berdasarkan iman wahtisaban, atas dasar keridhaan, keyakinannya memanggil manusia, kebanyakan orang-orang yang beriman di sekitarnya, dengan tujuan karena perintah Allah maka ia panggil semua manusia di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita yang dipanggil dengan suara muazzin yang berkumandang setiap masuk ibadah salat, itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan panggilan muazzin seorang manusia biasa. Maka orang yang didasarkan iman, sekalipun dia bukan azan, dia cenderung akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena tahu muazzin mengumandangkan azan, panggilan adalah panggilan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, seorang muazzin juga harus cerdik. Muazzin harus bijak, memenuhi kriteria seorang muazzin. Di antaranya muazzin harus mengetahui mana waktu ibadah salat yang panjang, mana ibadah yang pendek waktunya. Maka ketika waktu salat ibadah itu pendek, tidak perlu terlalu panjang kumandang azan yang ia lantunkan. Sebagai contoh, salat maghrib adalah waktu yang singkat,
waktu yang cepat. Tidaklah disamakan muazzin yang mengumandangkan azannya di waktu sholat maghrib dengan sholat lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ihtisab, orang yang senantiasa memperhitungkan apa yang ia lakukan. Jika saat itu ia mengumandangkan azan, maka ia perhitungkan waktu yang terbaik, yang tepat untuk menyuarakan azannya. Hadirin yang terakhir adalah wa'budun ata'a rabbahu wa sayyidah. Orang yang senantiasa bekerja, mengambil upah dari majikannya, dari pekerjaannya. Seorang karyawan yang bekerja mengambil penghasilan dari majikannya, dari tuannya, tetapi ia tidak tinggalkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan baik, memuaskan dari hati majikan atau tuan yang menggajinya, tetapi ia juga memuaskan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membiasakan apapun pekerjaan kita, apapun ikhtiar yang kita lakukan, seorang mukmin akan mendapatkan naungan di hari akbar hancurnya alam semesta ini pada posisi yang tidak sedih, posisi yang senang, bahagia dan tenang. Mari kita senantiasa bekerja tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri manusia sangatlah jauh dibandingkan harganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika telah dikumandangkan azan, bergegaslah memenuhi panggilan Allah, tinggalkanlah semua ikhtiar keduniaan yang saat itu kita laksanakan. Bukankah ibadah di negara yang kita cintai ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 pasal 29 ayat kedua. Semua terlindungi oleh hukum negara. Apalagi ada alasan apa lagi bagi kita yang bekerja tapi tidak mau beribadah? Padahal kerja mencari rezekinya Allah, cenderung manusia kita semua sebelum bekerja senantiasa berharap rezekinya Allah, tetapi ketika bekerja dan mendapatkan hasil kerja, cenderung kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini ada sedikit saja manfaat bagi kita, sehingga dengan yang sedikit manfaat itu setiap saat bergulir, semakin baiklah keadaan kita kepada manusia dan terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa amin wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama mar fantahu ambadahu anhu hadzar asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar amma ba'du ayyuhal mu'minuna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل حياتنا مباركة في طاعتك وطاعة رسولك في صحة وسلامة ونوّر قلوبنا وخصوصا من أهلنا وإخواننا المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا وفقنا إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.